Sobat Guru yang hebat, nama saya Fahrizal Nasr. Kita akan melanjutkan percakapan tentang appreciative inquiry untuk memperkuat karakter. Karakter dalam bahasa Latin disebut dengan charasein, atau yang disebut dengan penanda. Penanda apa? Penanda jiwa. Dan dalam kata penguatan, itu adalah sebuah upaya menguatkan karakter. Artinya yang dibahas adalah bukan karakter sebagai penanda, tapi karakter sebagai sebuah potensi yang bisa dikuatkan. Maka Bapak dan Ibu guru, tahun 2011 ada seorang founding father dari psikologi positif, yaitu Profesor Martin Seligman dari Pennsylvania University. Dia bilang ada 6 yang disebutnya dengan virtues in actions, atau kebaikan atau nilai-nilai utama di dalam aplikasi keseharian. Kalau di Indonesia kita belajar tentang 18 karakter yang sedang dipromosikan oleh Kementerian Pendidikan. Di dalam konsepsi dan teori ada 24 karakter yang sangat kuat yang itu diterjemahkan ke dalam 6 virtues atau 6 kebaikan-kebaikan. Yang pertama adalah wisdom dan knowledge. Wisdom tentang kebijaksanaan, pengetahuan. Yang kedua adalah tentang courageous atau tentang keberanian, mengambil sesuatu sebagai tantangan yang baru untuk bisa meningkatkan kemampuan kita. Yang berikutnya adalah tentang humanity, tentang kemanusiaan. Ini virtues-virtuesnya, ini nilai-nilai baiknya. Yang berikutnya adalah justice, bagaimana kemudian kita menerapkan menjadi sebuah tindakan-tindakan yang berkeadilan, fair buat orang lain. Yang berikutnya adalah yang kelima, ketika itu menjadi kekuatan yang bisa menghindari kita dari lingkungan kita, yang disebut dengan temperance. Bagaimana kemudian kita bisa mengelola emosi kita, bagaimana kemudian kita bisa mendudukan diri kita ketika kita bersama orang lain, menjaga kata-kata yang tepat, dan yang terakhir adalah sesuatu yang sangat lintas manusia, yaitu transcendental, sesuatu yang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang menjadi jangka panjang dan bukan sesuatu yang pendek. Karena Bapak dan Ibu ketika percaya dengan agama, maka kita percaya dengan kehidupan yang tidak ada batasnya, kehidupan yang everlasting, kehidupan yang abadi. 6 virtues itu diaplikasikan dalam keseharian, disebut dengan virtues in action. Dan 6 inilah, kekuatan utama inilah yang kemudian beranak cabang menjadi karakter-karakter. Kalau Martin Seligman memfokuskan kepada 24 karakter, Bapak dan Ibu di Indonesia, kementerian kita mengerucutkan kepada 18 karakter unggulan. Yang 18 ini ada di bawah 6 karakter, 6 virtues tadi, 6 kebaikan-kebaikan utama tadi. Mengapa kemudian kita perlu menggunakan kekuatan tadi dengan appreciative inquiry? Karena apresiatif adalah menghargai, mengapresiasi, dan inquire adalah bertanya. Dengan kekuatan appreciative inquiry, kita bisa kemudian menggunakan cara tersebut sebagai alat bantu di dalam kelas kita. Ketika kita memulai kelas di dalam semester yang baru, di dalam tahun yang baru, bersama-sama murid satu kelas kita bisa bercakap-cakap dengan mereka, membicarakan 18 karakter utama yang ada di dalam kelas. Misalnya tentang knowledge dan wisdom, tentang kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita bisa bertanya menggunakan appreciative inquiry. Knowledge dan wisdom seperti apa yang kita harapkan di akhir kelas pada tahun ini? Sehingga semua percakapan tentang knowledge dan wisdom akan membawa anak-anak kita mempercakapkan tentang karakter apa yang membentuk wisdom, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Ternyata di dalam knowledge dan wisdom tersebut paling tidak ada 3 karakter utama penting. Yang pertama adalah kreatif. Bagaimana kita menemukan cara baru untuk melihat hal-hal yang lama. Dengan cara pandang tersebutlah kita menjadi lebih kreatif. Yang kedua adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu untuk kemudian belajar sendiri. Belajar bukan karena ada tes yang harus dilakukan, tapi sesuatu yang memang muncul secara alamiah. Dan yang ketiga adalah gemar belajar. Dalam konteks ini gemar membaca.
Ketiga hal inilah yang akan mengerucut nanti menguatkan tentang knowledge dan wisdom. Jadi Bapak dan Ibu, karakter-karakter yang ada bisa kita gunakan sebagai cara bantu untuk bisa membuat percakapan yang apresiatif, membuat percakapan yang bisa menghargai siswa-siswa kita. Pada kesempatan lain kita bisa belajar bagaimana karakter-karakter yang beragam tersebut kita bisa gunakan secara apresiatif di dalam kelas-kelas kita dengan cara yang paling menyenangkan. Semoga Bapak dan Ibu bisa memasuki tangga belajar, menguatkan karakter siswa, yang pada akhirnya juga akan menguatkan karakter diri kita sendiri, menjadi sesuatu yang virtuous, menjadi sesuatu yang unggul, yang menjadi kesalehan di dalam hati kita semua. Terima kasih banyak.